cuma menjadi ajang olahraga tapi juga mewariskan budaya olahraga yang ada di Saudi Arabia. Wow, Masya Allah, dan ini juga pastinya sangat menarik. Caranya gitu tuh kalau manggil. Gitu. Dahulu ketika Nabi Muhammad SAW berdakwah dan juga menyebarkan agama Islam, banyak sekali cobaan dan juga rintangan yang dihadapi. Namun pada akhirnya, alhamdulillah, agama Islam menjadi agama yang rahmatan lil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Arab Saudi, negara yang menjadi tujuan kaum muslimin untuk beribadah haji dan umroh ini, memiliki banyak tradisi unik yang masih dilestarikan hingga kini. Salah satunya adalah balap unta. Oh wow, udah dimulai. Balap unta, Masya Allah, hari ini saya semangat banget. Bisa dilihat unta larinya cepet banget. Masya Allah, saudaraku. Nah, tuh di kanan kirinya ada mobil juga yang mengikuti. Wow! Selain untuk transportasi, unta sejak zaman dahulu juga dijadikan sebagai sarana olahraga. Bisa dilihat, ini mereka lagi sedang bersiap-siap. Nih untanya masing-masing nih ya. Tuh udah ada nomornya juga, 27, 28, 29. Berarti sampai ada 29 ekor unta. Halo, Assalamualaikum. Balap unta sendiri merupakan kegiatan yang rutin diadakan. Setiap minggu, masing-masing daerah seperti Taif dan Riyadh secara bergantian mengadakan lomba balap unta. Keren deh. Tuh, udah ada jokinya juga nih, siap-siap nih. Saudaraku, bisa dilihat di belakang saya, ini unta-unta yang sudah berdatangan menuju garis start. Kita lihat sebentar lagi akan segera dimulai. Oke, siap, siap, 3, 2, 1. Sudah dimulai, saudaraku. Nah, perlombaan unta sendiri ini bukan cuma menjadi ajang olahraga tapi juga mewariskan budaya olahraga yang ada di Saudi Arabia. Wow, Masya Allah, dan ini juga pastinya sangat menarik untuk wisatawan mancanegara yang datang ke Saudi Arabia. Cepet banget, Masya Allah. Di samping lintasan untuk unta, terdapat juga lintasan mobil yang digunakan oleh para pemilik unta untuk memantau dan memonitor larinya unta. Mengikuti balap unta, adrenalin saya pun ikut terpacu. Oke, udah start untanya, waktunya kita ikutin, saudaraku. Lari-lariku, lari-lari untaku. Seru banget untanya lari kenceng. Tuh bisa dilihat di depan ya. Itu ada mobil yang memang tadi udah pakai HT untuk konektiin ke si joki robotnya itu sendiri. Balap unta saat ini sudah tidak menggunakan joki manusia. Dan sebagai gantinya adalah robot seperti ini. Hal ini dilakukan untuk mengurangi risiko kecelakaan yang mungkin terjadi jika menggunakan joki manusia. Saudaraku, bisa dilihat di sini yang unik tuh apa? Ini dia yang paling unik di sini. Kalau biasanya itu kan joki manusia ya. Nah, ini jokinya robot, Masya Allah. Ini sedang pemasangan. Halo, Assalamualaikum. Ini lagi diikat dulu jokinya. Tuh, bisa dilihat ya. Wow, ini unik banget sih. Nah, ini cara untuk memasang robot ke punduk unta. Ini cara kayak gini, jadi ditaruh di atas, kemudian diikat. Nah, biasanya saudaraku ya, kalau joki itu kan manusia, tapi ini tuh robot. Nah, jadi robot ini sendiri biasanya sudah terkoneksi sama orang yang nanti mengikuti naik mobil. Wah, ini joki robotnya. Lumayan, ini berarti sekitar ya 1,5 kilo, bisa dilihat.
Nih, ada HT-nya di sini buat koneksiin. Ini ada cambuknya juga untuk mukul untanya. Ada nomornya juga di sini. Nih, ada nomornya, nomor 3 ini. Lihat deh, ini kayak kepala, badan, kaki. Fix, ini joki robot. Keren banget sih. Nah, tadi kan saya sudah bilang, jokinya itu kan robot. Udah dikendaliin pakai HT. Tuh, bisa dilihat. Jadi langsung terkoneksi nih. This is HT, right? Oke. Nih, coba kita lihat nih. Jadi nanti dikoneksiin. Cek. Assalamualaikum. Masya Allah, ini salah satu pemilik untanya sendiri. Saudaraku, dahulu Nabi Muhammad SAW juga pernah melakukan olahraga balap unta. Al-Adha adalah unta beliau yang selalu juara saat lomba. Saudaraku, dahulu Nabi Muhammad SAW punya beberapa hewan peliharaan. Salah satunya adalah unta betina yang bernama Al-Adha. Dahulu, unta ini tidak pernah terkalahkan dalam pacuan manapun hingga akhirnya datanglah seorang Arab Baduy yang mengalahkannya. Dan atas kekalahan itu para sahabat merasa kecewa. Namun Nabi Muhammad SAW berkata, apapun yang terjadi di dunia ini merupakan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak sekali pelajaran yang bisa dipetik dari kisah ini. Kita jangan pernah sombong, kemudian jangan pernah angkuh dan harus mengakui kekalahan. Satu lagi, hidup itu kadang di atas, kadang di bawah, karena roda kehidupan akan terus berputar. Atas kekalahan ini, Nabi Muhammad SAW bersabda, suatu kepastian dari Allah untuk tidak mengingat sesuatu dari dunia, melainkan akan merendahkannya. Hadis riwayat Bukhari, Abu Dawud, An-Nasai, dan Ahmad. Saudaraku, kisah unta sendiri banyak disebutkan dalam sejarah Islam. Salah satunya adalah kisah unta betina Nabi Saleh alaihissalam yang keluar dari batu. Kemudian kisah unta Nabi Muhammad SAW. Selain sebagai menjadi tunggangan, unta Nabi Muhammad SAW ketika itu memilih tempat tinggal yang ada di Madinah. Selain itu, unta juga menjadi hewan yang bisa dilombakan. Seperti layaknya balapan, menonton balap unta pun harus hati-hati. Karena terkadang ada saja unta yang terjatuh atau hilang kendali, bahkan berlari melawan arah. Bisa dilihat, ini ada salah satu unta yang harusnya berlari ke arah sana, tapi dia berbalik arah dan sehingga terjatuh. Aduh, bisa dilihat. Alhamdulillah nggak kenapa-napa. Jadi tadi kesangkut di gerbang ini, Masya Allah. Balap unta di Thaif sendiri merupakan ajang balap internasional. Berbagai negara tetangga seperti Qatar dan Dubai juga ikut berpartisipasi dalam lomba kali ini. Oke, bisa dilihat. Ini untanya sebentar lagi akan memasuki garis finish. Ayo! Oke, 3, 2, 1. Selesai juga. Ini adalah garis finish. Nah, untuk jaraknya sendiri kurang lebih sekitar 2 km, saudaraku. Nah, ini sekarang udah mulai dikit-dikit lagi untanya. Kita bisa lihat. Seru banget. Saudaraku, banyak sekali manfaat dari unta. Selain bisa ditunggangi, daging dan juga susunya bisa dikonsumsi. Selain itu, unta juga bisa dilombakan. Alhamdulillah, satu lagi jejak Al-Quran terungkap dari buminya Allah di Saudi Arabia. Di Saudi Arabia, unta merupakan binatang yang paling banyak diternak selain kambing. Sebagai binatang yang istimewa, Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan unta dengan penuh keajaiban. Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan hamba-hambanya agar merenungkan makhluk ciptaannya yang menunjukkan kebesaran dan kekuasaan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Andrian. What's your name? Taslim, من السودان. Oh, Masya Allah. From Sudan? السودان أنا. Masya Allah. Ada berapa banyak unta yang ada di sini? Kam kulu ya unta? ما شاء الله رحمة بالمية. مية. 100. أيه. Masya Allah, tadi diinformasikan oleh bapaknya total unta yang ada di sini ada 100 dan di sini tuh untanya bener-bener gemuk banget. Tadi seperti saya bilang kalau di sana tuh ada penggembalaan kambing yang begitu banyak. Nah, bisa dilihat sekarang untanya sehat-sehat banget. Bahkan tadi saya melihat ada beberapa unta juga yang udah punya anak, Masya Allah. Caranya gitu tuh kalau manggil. Ja, gitu. Sekarang saya mau ikutin si bapak nih ya lagi mengembala unta. Unta memiliki banyak kelebihan, antara lain memiliki tenaga yang kuat, mampu bertahan hidup di tengah cuaca ekstrim, memiliki gigi, serta pencernaan yang istimewa, dan juga menjadi hewan yang sangat bermanfaat. Dagingnya bisa dikonsumsi, susunya bisa diminum, dan unta sendiri merupakan hewan tunggangan. Nah, saudaraku, saya juga sebenarnya baru tahu dan juga baru ngeh ya. Sekarang unta lagi makan, coba bisa dilihat deh. Pohon-pohon itu tuh berduri, banyak sekali durinya, tapi mereka bisa makan. Saya nggak tahu apakah memang unta sendiri punya teknik atau enzim tersendiri untuk mengunyah makanan, tapi yang saya sadari adalah ini kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala pada sebuah binatang atau makhluk hidup seperti unta ini. Masya Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-Ghosiyah ayat 17-21. Tidaklah mereka memperhatikan unta, bagaimana ia diciptakan, bagaimana langit ditinggikan, bagaimana gunung-gunung ditegakkan, bagaimana pula bumi dihamparkan. Maka berilah peringatan, karena sesungguhnya engkau Nabi Muhammad hanyalah pemberi peringatan. Saudaraku, Allah lebih dahulu menyebutkan unta daripada laut, gunung, dan juga bumi dalam surat Al-Ghosiyah. Hikmah dan juga berkah dari hewan ini adalah dahulu unta menjadi salah satu kendaraan untuk Nabi Muhammad SAW. Dan hewan ini bisa hidup di tanah yang gersang ataupun gurun. Dari mengikuti aktivitas gembala unta, saya pun tertarik untuk melihat peternakan hewan yang mampu bertahan dari panasnya padang pasir. Sore, unta-unta betina diperah untuk diambil susunya. Ini masih nyusu dulu sama anaknya. Ini triknya ya, caranya untuk memancing biar air susunya keluar. Masya Allah. Nah, ada yang unik juga. Tuh, jadi pada saat diperas, salah satu kaki unta itu kayak diikat gitu. Saya nggak tahu itu alasannya kenapa. Tapi pasti itu ada cara untuk memerah susu unta mungkin seperti ini memang pada umumnya. Tuh semuanya diikat. Kakinya diikat. Satu kakinya diikat kayak gini. Hup. Susu untanya banyak banget. Masya Allah. Ini susu untanya. Jadi untuk warnanya sih agak lebih kental ya dibanding susu sapi ya. Ini sih masih banyak busanya. Saat memerah susu unta, suasana harus tenang. Dan induk unta betina harus dipancing dulu sama anak unta yang masih menyusu. Sejak dahulu, susu unta menjadi sumber nutrisi, terutama bagi masyarakat yang tinggal di gurun pasir. Jadi memang untuk memerah susu unta itu nggak sembarangan dan nggak semudah itu. Tadi yang pertama itu agak susah keluar. Nah sekarang, jadi salah satu tekniknya adalah seperti yang saya bilang tadi, panggil anaknya untuk menyusui terlebih dahulu, ditunggu mungkin beberapa menit, baru setelah itu diperah susunya. Sebagai binatang istimewa yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tentunya susu unta memiliki banyak manfaat. Selain mudah dicerna, susu unta sangat baik untuk kesehatan tubuh dan mampu mengobati beberapa penyakit seperti diabetes dan kanker. Akhirnya
Masya Allah, ini dia susu untanya. Dapat juga setelah tadi saya menunggu karena saya nggak boleh mendekat ya. Takut untanya jadi takut nih, saya mungkin orang baru ya. Masya Allah, nih lihat deh, ini emang lebih kental sih, lebih banyak busanya. Nanti mungkin ada proses selanjutnya atau langsung minum. Oke, kita geser dulu, Dan ini masih hangat banget susu untanya, Masya Allah. Oke. Nah, jadi banyak banget pembeli yang sudah menunggu di sini, terutama bapak ini. Assalamualaikum. Ayo. Masya Allah. Susu unta. Pertama kalinya saya minum susu unta kayaknya nih. Cuman saya tanya dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Alhamdulillah baik. Oh, langsung diminum ternyata dong. Delicious, very healthy. Selepas sholat asar, semakin banyak orang yang membeli susu unta. Bahkan ada yang meminum langsung di lokasi. Oh, oke. Pertama kalinya minum susu unta langsung setelah diperas. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Enak ternyata. saya sebenarnya suka susu yang memang rasanya tuh masih original ya, dan itu lebih gurih ternyata. Sekedar informasi, susu unta ini bagus banget untuk kekebalan tubuh, untuk penyakit diabetes, untuk fungsi otak juga bagus. Intinya banyak sekali mengandung nutrisi yang bagus untuk tubuh. Oke, it's enough. Oke, Masya Allah. Nanti bisa dibawa pas pulang. Alhamdulillah, Masya Allah, persediaan buat beberapa hari minum susu unta udah dapet. Semoga badan saya sehat, terus minum susu unta dan energinya terus yang pastinya ya. Di Saudi Arabia, saat ini unta merupakan hewan ternak dengan memiliki nilai ekonomis yang tinggi. بترعى في المرعى الطبيعي في الأعشاب والأشجار وكل المرعى طبيعي يعني. Kalau harga untanya biasanya berapa nih? Kalau yang besar, yang kecil itu biasanya berapa harganya? سعر الجمال صغير وكبير كم؟ صغير 8,000 7,000 9 كبير 15 16 17 كده 17 18,000 ريال سعودي لحالها. Selesai diperas susunya, unta-unta kemudian dimasukkan kembali ke kandang untuk diberi makan. Masya Allah, hai. Nah, ini nih susu atau unta untuk penghasil susunya nih. Masya Allah, besar banget. Mau kasih makan untanya terlebih dahulu. Ini ada rumput kering ya, Masya Allah. Saat ini bisa berapa berat nih? Bisa 10 kilo kayaknya ya. Oke, lagi pilih-pilih dulu. Kita bawa. This one. Kita bantu. Yuk. Kasih makan unta. Dalam sehari, unta-unta ini diberi makan 2 kali, pagi dan sore hari. Kasih makan unta. Sabar ya. Sabar. Saya udah dikerubuti. Sabar, tenang, gantian, tolong. Oke. Tolong dibantu, Pak ya. Ini takut. Oke, sabar. Masya Allah, tabarakallah. Oh. Seru juga ternyata ya, kasih makan unta kayak gini. Jadi pengen pelihara unta, bisa nggak sih dibawa pulang nih? Jadi unta itu punya punya sistem pencernaan yang sangat bagus. Jadi unta ini merupakan hewan yang begitu spesial. Satu lagi, unta adalah hewan yang sangat kuat. Jadi unta-unta itu bisa hidup di tengah gurun, padang pasir. Bahkan dia makannya tuh jarang-jarang.
Itulah kehebatan unta. Masya Allah. Saya pun ingin tahu lebih lanjut dan bertanya kepada sahabat saya Abu Bakar Jindan yang berada di Yaman. Saya mau bertanya mengenai unta nih. Kenapa unta menjadi salah satu hewan yang begitu istimewa sehingga beberapa kali disebutkan dalam Al-Quran? Boleh dijelaskan? Unta pun digunakan oleh bangsa Arab untuk apa? Untuk kebutuhan sehari-hari mereka, dari susu unta, daging unta, dan juga hal-hal lainnya untuk perkebunan mereka, untuk membawa barang-barang lainnya. Maka Nabi besar Muhammad SAW itu mengatakan bahwasanya unta dan juga kambing dan juga bagarah, yaitu sapi, adalah 3 hewan yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mengeluarkan zakat dari hewan-hewan tersebut. Dari banyaknya hewan, cuma 3 hewan ini yang diwajibkan untuk dikeluarkan zakatnya. Dikarenakan kenapa? Dikarenakan banyaknya manfaat yang ada di dalam 3 hewan tersebut. Dahulu ketika Nabi Muhammad SAW berdakwah dan juga menyebarkan agama Islam, banyak sekali cobaan dan juga rintangan yang dihadapi. Namun pada akhirnya, alhamdulillah, agama Islam menjadi agama yang rahmatan lil alamin.